Halo, selamat datang di podcast kita, podcast kelompok 1. Jadi hari ini kita mau bahas fenomena brain rot pada mahasiswa Gen Z Universitas Pradita, pengaruh overstimulasi live streaming konten Winda Basudara di YouTube terhadap cara berpikir kritis. Jadi hari ini saya sudah bersama dua orang Gen Z dari Universitas Pradita ini. Boleh kenalan dulu? Halo, nama gue Nova Fadila dari IT23. Oke. Nama gue Dila Uniguna dari IT24. Oke, jadi kita udah kenalan, ada Noval dari IT23 dan ada Dirli dari IT24. Nah, kita langsung aja. Sebelumnya kalian pernah nggak sih atau sering nggak sih nonton konten Winda Basudara live streaming gitu? Saya sih sering. Sering ya? Buat juga lumayan sering. Oh, lumayan sering. Oke. Kenapa banyak mahasiswa yang kejebak di loop nonton Winda Basudara berjam-jam? Apa sih yang bikin nagih gitu? Mungkin dari segi kontennya itu sama live streaming itu bagus ya untuk dilihat orang-orang. Oke, jadi makanya dia bikin lagi. Oh, gitu. Kalau menurut gue sih dari gameplay, dari cara dia main game, sama dari gimmick-gimmick yang dia buat. Dari cosplay. Iya, karena kan dia suka gimmick-gimmick gitu ya. Nah, terus ada nggak sih momen dimana lo sadar, wah gue udah kelamaan nih nonton ini, tapi tetap lo lanjutin gitu? Nggak sadar sih gue. Oh, nggak sadar ya? Ya, Tetap nggak ya? sadar. Nggak Tetap sadar? aja. Tetap. Tetap aja. Ya tahu-tahu nonton udah sore aja gitu. Iya, Nonton sore. siang, tahu udah sore gitu. Ya. Terus jujur setelah nonton live stream Bang Winda ini, pernah nggak sih ngerasa otak jadi agak lemot buat mikir untuk lebih serius gitu? Kalau buatnya sih Kayak- nggak ada efek apa-apa sih. Lo terdistract gitu gara-gara konten Winda, jadinya lo mikir wah susah nih, Enggak. kepikiran terus, kebayang-bayang sama konten Winda, enggak kan? Enggak gitu. Enggak ya. Lo ngerasa nggak kalau misalnya kebiasaan nonton live stream Winda ini bikin cara berpikir lo berubah gitu? Misalnya jadi kayak lo jadi gampang ke distract atau malas baca teks panjang gitu, atau nggak sama sekali? Dari gue juga nggak sama sekali. Nggak sama sekali ya? Nggak ada perubahan apa. Diri gue. Ya. Jadi lo lebih gampang nangkep materi kuliah dulu atau setelah sering nonton konten begini? Gue emang nggak ada impact apa-apa sih. Bener-bener gak ada impact sama sekali ya? Ya karena emang ya udah sekedar hiburan aja gitu. Ya. Sama sih. Kalau lagi nonton Winda sambil ngerjain tugas atau malah lu nonton tapi tugas lu jadi terbengkalai? Kalau dari gue nih tergantung tugasnya dulu. Ya. Kalau emang tugas deadline-nya masih lama, ya gue bisa nanti dulu tugasnya. Oh. Nonton dulu lah jadi hiburan. Ya. Kalau emang deadline cepat ya gue. Kalau gue sih barengin ya. Kalau kemudian tugas tuh sambil nonton Winda. Tapi lu bisa fokus gitu? Bisa gue. Oh. Ada nggak kebiasaan yang berubah dari lu kayak tidur makin telat, nunda-nunda kerjaan, atau malah makin semangat ngerjain tugas karena vibes dari live streamnya? Kalau gua paling tidur jadi latih karena kan dia juga sering kayak live stream jam 10 tuh. Ya jadi gua nonton jam 10 otomatis tidur jadi kemalaman. Iya benar. Paling jam 12 jam 1 Ya. Jujur kalau ada kelas pagi tapi semalamnya lu abis nonton Winda Basudara ini, lu masih bisa fokus gak? Atau lu kayak di kelas tidur gitu atau gimana? kalau gua kadang emang suka ngomong di kelas pagi misalnya kayak jam 8 atau jam 9 karena kan emang malam begadang terus pagi jadi ngantuk kan. Jadi juga masih ngantuk lah gitu. Ya. Ya, kalau gue juga kalau misalnya kelas pagi tuh karena bangunnya juga rada telat ya karena begadang tuh nonton Winda. Pasti sih ada rasa ngantuk juga karena kalau kelas pagi kan kita baru bangun baru fresh banget nih, Ya. masih ada rasa ngantuk. Nah itu. Oh gitu ya. Oke, jadi kita dari kelompok 1 ini udah bikin survei dengan kuesioner, dan dari hasil survei yang udah kita lihat ada beberapa mahasiswa yang bilang mereka ngerasa kalau misalnya lebih enjoy belajar setelah nonton live stream. Kok bisa sih? Kalau menurut gua mungkin beberapa orang ada yang kayak gini kali ya, misalnya kayak mau belajar tuh ngumpulin buku dulu
Oh iya. Jadi dia ngumpulin moodnya tuh nonton live stream dulu, yang dia kurang, Iya. moodnya udah ngumpul, baru dia mau nonton. Oh Biasanya sih gitu emang. Biar mood naik dulu baru dia ngerjain tugas. iya. Tugasnya itu ya. Benar. Ada juga yang bilang mereka itu susah fokus karena kebanyakan nonton konten yang cepet dan heboh gitu. Pernah ngerasain hal yang sama? Enggak sih, itu kayaknya tergantung orangnya juga ya. Ya. Kalau gue enggak. Oh, bagus sih ya. Berarti ya nggak mempengaruhi lah Iya. ya. Kalau lu berdua sendiri nih, lebih banyak ngerasa dampak positif atau negatif dari kebiasaan nonton live stream Bang Minda ini? Mungkin dari negatif tadi sih, kayak yang pola kelas bagi itu jadi kefokus. Iya. Kalau negatif tuh ya pasti itu sih yang tadi bilang Bang Nopal, kurang jam tidur jadi begadang. Iya. Gimana nih caranya lo bisa tetap nonton live stream tapi otak tetap jalan buat kuliah? Kalau dari gua mungkin harus manage waktu. Jadi lo itu harus bisa posting, kayak ada waktunya buat lo nugas atau belajar, ada waktunya juga untuk buat hiburan. Iya. Kalau dari gua sih kayak gitu ya. Menurut lo ada nggak sih cara biar kita nggak kecanduan banget tapi kita bisa nikmatin kontennya tetap? Yang kayak tadi gua bilang tadi sih, ya harus manage waktu. Iya. Jangan benar-benar untuk nonton terus tapi lu ninggalin kayak kewajiban tanggung jawab kuliah. Apalagi kalau ada tugas ya kan. Ya tugas. Benar. Nanti kita nonton ya ada yang ngerjainnya sambil nonton tapi nontonnya malah kasihkan gitu Atau Pak. sambil makan. Ya. Oh iya, kalau misalnya lo harus milih nonton live stream terus atau belajar lebih fokus, lo bakal pilih yang mana? Sinetron. Karena belajar juga bisa lebih fokus sih. Jadi belajar juga nggak harus ada pelajaran. Ya buat dorongan gitu ya. Iya, dorongan doang biar mood booster ya. Nah, ini pertanyaan penutup. Dari kalian ada yang familiar gak sih atau pernah dengar gak sih dengan istilah brain rot itu? Ya pernah. Ya pernah sih. Uh, bisa gak kalian tuh mendefinisikan apa sih itu brain rot itu? Kalau menurut gue sih kayak kalau brand itu kayak dia menggunakan kata itu tapi dia berulang-ulang kali dia menggunakan kata itu, kayak misalkan yang di konten Bang Windah terus dia bilang bang absen aku bang, itu pasti setiap live streaming ada kan Ya, atau enggak kayak di luar Bang Windah banyak tuh kayak Skibi toilet itu kan dia masuk background. kalau dari Bang Nopal, Kalau dari gua yang gua pernah baca sih, brand art tuh kayak masa itu overload, terlalu banyak konsumsi konten-konten, entah dari YouTube tadi atau dari TikTok, tadi bilang oh iya. kita tuh dengan udah overload. Ya. Yang penting gua tahu. Oke, terakhir. Kira-kira dengan konten live streaming dari Windah Mas Saudara ini, apakah hal ini menyebabkan terjadinya brain rot? Bisa Bisa jadi ya. bisa jadi Tadi tuh kayak ada bocil absen. ya, bocil iya. absen, bocil gebrak, bocil marah Ya. gitu sih bocil. Itu gimmick-gimmicknya Iya, Bang Minda gitu gimmick-gimmicknya. ya. Jadi kan kita yang mau lihat sendiri sih, itu yang buat Iya. jadi brand rot. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Dirli, terima kasih Bang Nopal Terima kasih. udah mau hadir di podcast kita. Ya udah, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.